Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan besi mengandung cesium 137 di Cikande dicuri, 4 pelaku ditangkap. Tidak tersentuh bantuan, rumah keluarga miskin di Kabupaten Serang ambruk. Remaja tenggelam di Sungai Ciujung Lebak ditemukan tewas. Ada saja kelakuan sejumlah petugas keamanan pabrik PT PMT, perusahaan di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten, yang dijadikan tempat penyimpanan material yang mengandung radioaktif cesium 137. Bukannya menjaga, mereka justru malah mencuri material logam yang mengandung radioaktif. Tidak tanggung-tanggung, jumlah material logam yang dicuri mencapai 200 kg. Sebagian barang yang dicuri bahkan sudah dijual ke salah satu lapak barang bekas yang berada di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka, 3 orang merupakan petugas keamanan pabrik dan 1 tersangka merupakan operator alat berat. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya pencemaran, petugas dari Gegana Mabes Polri langsung melakukan evakuasi barang-barang yang sudah berada di lapak barang bekas. Kami sengaja koordinasi diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Pak Dr. Haji Faisal Nurrofiq untuk koordinasi dengan Polres Serang terkait dengan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang sitaan yang mengandung cesium 137 di area interim storage PT PMT. Pelaku sudah tertangkap hari Selasa kemarin. Ternyata pelakunya adalah Satpam PT PMT. Jadi ada 4 pelaku, 3 Satpam PMT dan 1 itu operator forklift. Berdasarkan hasil penyelidikan, pencurian dilakukan secara berkala. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Kita sudah mengamankan 4 orang tersangka, 4 orang pelaku yang saat ini sudah kita tetapkan menjadi tersangka pelaku pencurian di PMT, di mana 4 orang tersangka itu yaitu Satpam dan operator forklift. Nah, saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan dan kita sudah tahan juga, dan untuk tersangka juga sudah kita lakukan pemeriksaan karena kita khawatir ada paparan radioaktif atau cesium 137, dan alhamdulillah semua sudah aman. Dan terhadap barang bukti yang kita amankan, ada kendaraan, memang di kendaraan sempat ada paparan dan sudah kita lakukan dekon oleh KBRN Gegana. Dan untuk barang bukti yang hasil pencurian sudah kita pindahkan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan melaksanakan pengecekan keselamatan kendaraan darat atau remcek, upaya pengamanan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Remcek dilakukan secara menyeluruh, mulai dari instrumen kelistrikan, kondisi ban, fungsi rem, hingga kelengkapan peralatan darurat seperti P3K dan palu pemecah kaca.
Selain itu, pemeriksaan juga meliputi seluruh dokumen seperti SIM, STNK, dan surat KIR kendaraan yang wajib dalam kondisi lengkap. Sementara itu, dari total 89 armada yang diinspeksi, terdapat 39 armada yang dinyatakan tidak lulus uji kelaikan. Dinas Perhubungan meminta pihak pengelola memenuhi syarat dan perbaikan, terutama pada aspek administrasi. 39 armada tidak layak beroperasi. Penertiban wajib dilakukan sebagai upaya menjamin keselamatan penumpang dan menjaga angkutan umum yang aman saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dan kita ramcek keselamatan kendaraan, terutama kendaraan darat ya, karena kita dari Dirjen Perhubungan Darat, jadi kita semua kita periksa dari mulai bannya sampai dengan palu untuk pemecahan kaca, ya, juga semua unsur dari mulai SIM, STNK, KIR, dan juga yang lainnya ada beberapa yang harus dipersiapkan, ada sabuk pengaman, ada juga pemeriksaan fungsi rem. Rencananya uji kelaikan armada akan terus dilaksanakan hingga menjalar ke PO Bus Pariwisata hingga ke Terminal Bayangan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polres Cilegon menggelar rapat koordinasi eksternal dalam rangka kesiapan operasi Lilin Maung 2025 guna menghadapi musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kapolres Cilegon AKBP Bartua Raja Taripara Laut Silitonga mengatakan untuk pengamanan di Kota Cilegon akan dipusatkan di titik-titik keramaian objek vital seperti kawasan Pelabuhan Merak, industri hingga jalur menuju tempat wisata. Sementara itu, sebanyak 1.000 personil Polres Cilegon bersama petugas gabungan akan disiagakan untuk pengamanan perayaan maupun libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Kota Cilegon. Kapolres menambahkan, hal ini untuk kesiapan sterilisasi rumah ibadah maupun pelabuhan, mengantisipasi gangguan keamanan seperti ancaman terorisme dan penyelundupan narkoba yang memanfaatkan situasi keramaian saat angkutan Natal dan Tahun Baru. Di mana kami menyiapkan ada kurang lebih 11 pos keamanan, kemudian ada 1 pos pelayanan, kemudian ada beberapa pos terpadu. Karena bagaimanapun juga jumlah personil yang akan melaksanakan BKO pengamanan, baik dari wilayah stakeholder yang ada di Kota Cilegon maupun yang ada di Kabupaten Serang, maupun di backup dari Polda maupun provinsi yang ada di Muspida Provinsi, maupun yang ada di pemerintah pusat kurang lebih ada jumlah 1.000. Ya, lebih kurangnya ada 1.000 personil nanti tersebar di semua titik-titik pos pengamanan yang ada maupun pos pelayanan. Perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman media, fokus utama kami juga antara lain bagaimana menciptakan rasa yang ramah, rasa pelayanan yang maksimal terhadap teman-teman yang melaksanakan ibadah, baik yang ada di Serang maupun sekitarnya. Selanjutnya, kesiapan personil pengamanan nantinya diharapkan agar bisa membantu kelancaran masyarakat yang akan merayakan Natal maupun libur Tahun Baru 2026. Ariel Baranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.